Pernah nggak sih kamu mikir, dancer itu bisa hidup dari mana aja? Bisa backup dancer, bisa jadi choreographer, dance writer, dan masih banyak sebenarnya. But most dancers think their career path is linear. Train, perform, teach. Dari semua career path ini, mungkin ada yang belum kamu tahu atau pikirin. Hari ini, aku akan bahas tentang the most popular career path di dance industry. Let's dive into it. Pertama, kita mulai dari yang paling sering kita lihat dan mungkin udah nggak asing lagi. Backup dancer. Performing is exciting, jadi mimpi banyak dancer, tapi juga karir paling unpredictable. Backup dancer bisa kamu temuin hampir di semua event, acara TV, concert. Selain ngikutin koreo, backup dancer juga harus punya timing, disiplin, teamwork, dan stamina. Kadang kita bisa latihan berhari-hari cuma buat 2-3 menit performance. Yes, that's the real grind. Yang mungkin jadi banyak pertanyaan orang adalah, gimana sih caranya jadi backup dancer? Of course, there are lots of ways to get there. Salah satunya, kamu bisa join audisi backup dancer yang biasanya dibuka sama dance company atau production house. But you need to find dance company yang credible because it's different between dance company dan dance team. Next, kamu juga bisa mulai dari hobi atau skill dance kamu yang bisa kamu share ke social media dan bikin portofolio secara mandiri. Backup dancer jadi salah satu path yang menarik karena dancer di jalur ini banyak kerja di event besar, brand show, atau bahkan jadi bagian dari dance company yang supply talent ke klien. One thing to remind, meskipun jadi backup dancer sounds tempting, kamu harus bisa beradaptasi dengan jam kerja dan jadwal yang serba mendadak. But if you're really into stage energy, career path ini bisa jadi start yang bagus buat karir dance kamu. Going the next level, kamu juga bisa mempertimbangkan menjadi choreographer setelah kamu punya cukup jam terbang di dance industry. Basically, selain jadi choreographer, juga harus bisa create, direct, dan translate ideas jadi movement yang match sama musik dan konsep. That's why not every dancer can be a choreographer. Karena salah satu caranya untuk bisa jadi choreographer adalah harus bisa develop signature style dan turn vision into reality. Of course, salah satu poin plus jadi choreographer adalah exposure yang tinggi dan punya kontrol yang lebih besar. Tapi, kamu juga harus punya skill komunikasi dan creativity beyond the line. Salah satu challenge jadi choreographer adalah kamu harus bisa develop choreography in such a short time. Karena nggak jarang tawaran itu dilakukan secara mendadak. Responsibility-nya juga gede banget. Kamu nggak cuma mikirin koreo, tapi juga blocking, music, sampai komunikasi dengan klien. Salah satu challenge lainnya adalah kamu harus bisa tahu capability dari dancer atau pihak yang terlibat agar bisa menyesuaikan koreografi dengan style yang dibutuhkan. Seems hard, right? Tapi career path ini sesuai buat kamu yang punya passion di teaching and creative direction. Another path to consider, dance teacher yang ngajarin koreografi dengan income yang lebih stabil. Kenapa? Karena dance teacher nggak sepenuhnya project based, beda dengan dua path sebelumnya. Walaupun spotlight dance teacher nggak se-wow performer atau yang terlibat di stage, roles ini tetap mengutamakan creativity yang juga punya efek growing with your own community. Not only covering choreography, dance teacher juga harus bisa menguasai teknik dance, adaptable, dan punya emotional intelligence yang tinggi. As a dance teacher, kita harus kasih safe and fun experience untuk student. Karena mungkin yang kita ajarin adalah first timer di dance scenes. So we have to make sure experience-nya menyenangkan.
so they will come back again and again. Every class you teach should create an asset, not only sweats. Meskipun mungkin untuk bisa jadi dance teacher itu membutuhkan waktu yang lama, the change to grow is much more rewarding. Eventually, it's not about giving back, tapi juga how you shape the future of dance field. Going to the next level, ada creative director yang punya tanggung jawab seluruh experience di sebuah show. Karena cukup jarang, roles ini mungkin masih asing di telinga kamu. Menariknya, creative director itu penuh dengan kolaborasi. Kamu bisa kerja sama dengan desainer, musisi, dan banyak lagi role dari bidang lain. Role ini bisa nyatuin semua elemen show. Konsep, movement, lighting, music, sampai visual. Contohnya, kamu bisa brainstorming bareng sama lighting team atau kameramen untuk bikin momen visual dance-nya jadi lebih menarik. Tapi kamu juga harus tahu, responsibility sebagai creative director is as big as its reward. Karena kamu ngedirect dan lead a whole process. Soft skill yang bisa paling kepake di roles ini antara lain adalah harus punya kemampuan koordinasi tim, creativity, great taste, good planner. Last but not least, dance content creator yang sekarang semakin menjamur. Yes, di era digital kayak sekarang, dancer juga bisa berkembang di platform YouTube, TikTok, ataupun Instagram. Salah satu tokoh yang mungkin kamu pernah dengar ada Niana Guerrero. Tapi di balik itu ada workflow yang sering nggak kelihatan. Konsep konten, shooting, editing, analisis performance, dan yang paling sulit, konsistensi. Di sini, kamu juga harus bisa baca algoritma dari social media. Once kamu dapat traction, peluangnya banyak. Brand collaboration, host, bahkan ditarik ke dance company kayak path pertama tadi. Being a dancer in Indonesia is not a limited path. Jadi, jalan mana yang paling cocok buat kamu? Gak ada jawaban benar atau salah, karena semuanya balik lagi ke apa yang kamu cari dan kamu suka. Yang penting, kamu tahu value kamu sebagai dancer dan terus belajar karena industri ini yang paling adaptif yang akan bertahan. So, if you like this episode, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kamu juga bisa lihat episode lainnya di sini. Bye!